Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kang Bro, sekarang kita lagi ada di Lembang, tepatnya di Jayagiri ya. Sekarang Kembali lagi ke Taman Junghun. kembali lagi ke Taman Junghun. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan instruktur diklat dengan ciri khas nanti non sasapian. Lagi nak ieu. Naon ieu? Sasapian. Kang Konong. Ieu. Ya. Jadi ini Kang, hari sasapian kita mau membahas menggali tentang sasapian. Jadi sasapian teh gimana Kang awalnya teh? Sasapian. Nah, awal mula sasapian sebetulnya ciri khas itu teh sasapian ya. Sasapian terlahir di Lembang, menurut saya terlahir di Lembang. Tapi kemungkinan di daerah lain juga ada. Cuman di Lembang paling booming dan paling banyak. Lembang kan terkenalnya Lembang teh dengan sayuran. Ya. Ya, dengan sayuran dan produksi susu. Susu naon? Susu sapi nya. Dalam mungkin kalau susu yang mungkin. Siap. Susu kuda. Nah, saat perayaan di mana ada perayaan 1 tahun sekali karnaval di Lembang, di Parongpong. Nah, ingin memunculkan ikonnya, tapi dalam mungkin misalkan sapi diiring ke karnaval. Kumaha capena nya, jawa ngagiring leuheung lamun sapi teh henteu berak di dinya. Kudu bari nyapuan itu kan. Nah, jadi memunculkan salah satu ikon di Lembang, sayuran dibentuknya pakai rurumahan digantungkan. Nah, ingin memunculkan sasapian gitu kan dengan membuat patung sapi tapi bisa dipakai orang gitu kan. Patung ciga barongsai lah gitu bentuknya, tapi di dalamnya aya orang, terus bisa dibawa sasapian dan diiringi musik. Nah, sampai muncullah nama naon ieu sasapian siga gitu. Nah, heureuna eta gitu kan. Dari sana jadi wah rame nih sasapian teh sampai banyak orang nu produksi miniatur sasapian. Itu ada salah satu teman anu memproduksi miniatur sasapian, Kang Aris orang Parongpong. Lumayan gitu kalau di ini kan segi materi. Nah, itu muncul sasapian banyak oke. Sasapian bukan hanya di karnaval. Misalkan ada perayaan Agustusan, satu kampung merayakan Agustusan, hari kemerdekaan, ada salah satu sasapian yang main duluan gitu kan, ikut tampil, ikut main gitu. Ini Kang ada apanya kaitannya sasapian dengan kuda lumping dengan apalah yang semacamnya gitu. Kaitan sasapian dengan kuda lumping. Sebenarnya ada kaitan di mana ada kuda lumping, ada beberapa komunitas menyelipkan satu sasapian. Kuda lumping main terus masuk sasapian sama. Sebenarnya kalau seni mah bebasnya bebas. Penggabungan antara sasapian dan kuda lumping. Teu meunang kusaha gitu kan. Nah, boleh digabungkan. Yaitu ada salah satu komunitas yang menggabungkan sasapian dan kuda lumping. Contohnya pas karnaval, sasapian, kuda lumping, gitu kan, berbarengan jalan terus memberikan salah satu atraksi ibingan, tapi tong kasurupan ya. Komo kasurupan aku cai heuras bahaya. Gitu. Banyak pernah ada satu komunitas mengadakan konser, contoh konser Karinding, terus diselipkan ada sasapian gitu kan. Kalau seni mah bebas bisa digabungkan. Saat ada konser Karinding ada sasapian heula di bawah teh, tapi sasapian mah tara di panggung. Bahaya misalkan sasapian di panggung kan bedanya ibingana beda dengan jaipongan atau silat gitu. Nah, gitu. Jadi keterkaitannya teh dalam seni ya Kang ya. Dalam seni. Keterkaitannya.
Banyak sih, misalkan dibahas lebih jauh, ada salah satu ikon di Parongpong. Beliau yang salah satu pencetus Sasapian. Salah satu pencetus Sasapian. Nanti teman-teman bisa ke sana dibarengi sama Kang Dapon, diajak ke sana. Pasti lebih pemahamannya lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi tentang Sasapian. Seperti ikon-ikon yang ada di Lembang seperti itu. Dan di Parongpong juga ada salah satu festival, ada festival di sana menampilkan grup-grup Sasapian yang ada di lingkungannya, karena di Parongpong banyak juga grupnya gitu. Ngobrolnya Sunda Indonesia Bebas. campurnya. Soalnya kan tanahnya tanah Indonesia tapi suku Sunda. Siap. Nah ini kebetulan ngajaknya kenapa tidak di rumah, biar lebih enak ngobrolnya di tempat terbuka seperti ini, dengan oksigen gratis yang diberikan Tuhan, gitu kan ya. Kalau di rumah mah pasti sumpah. Pasti. Di rumah mah sumpah. Kang ieu stasiun kopi. Wah benar ya. Lah jangan steng-steng Kang kopi. Enjoynya bari ngopi kalem lah kena naon. Kaitanna Kang tanggapan mana tanggapan di pemerintah kanggo seni Sasapian teh ada tuh gitu. Tanggapan di pemerintah sebenarnya bagus. Tanggapan pemerintah mempersilahkan dan memperbolehkan Sasapian ikut karnaval. Nah itu salah satu tanggapan dari pemerintah, bahwa pemerintah memang menyambut baik kesenian yang lahir dari Lembang, itu kan Lembang, Parongpong, Cisarua itu kan. Dan kebetulan salah satu ikon di Lembang Sasapian, karena banyak orang berbicara bahwa Sasapian mutlak itu kesenian dari Lembang, beda dengan Jaipongan, beda dengan Singa Depok, Karinding. Nah itu kan kesenian luar tapi lebih banyak di Lembang gitu. Nah barulah saat ini di Lembang banyak yang Berdiri lah gitu. berdiri seni Sasapian dari Lembang ya itu. Tapi munculnya tiap Agustusan. Munculnya kebanyakan itu, kebanyakan muncul tiap Agustusan. Jadi 1 bulan sebelum karnaval masyarakat itu membuat Sasapian. Nah nanti diperagakan saat karnaval, dan itu di Parongpong memang ada perlombaannya, perlombaan Sasapian rame. Jadi biasanya Sasapian teh Kang tampilnya teh apakah pada saat karnaval aja apa gimana? Ada acara Apa hari-hari tertentu gitu ada? Kebanyakan karnaval. Ya paling hari-hari tertentunya kalau misalkan satu daerah itu mengadakan pentas seni, ada salah satunya yang mengundang Sasapian gitu. Tapi ada juga yang mengundang Sasapian terus pengen dibarengi sama kuda lumping tadi atau kuda kepang gitu. Ada sih, jadi perpaduan. Di musiknya juga hampir sama dengan kuda lumping. Musiknya simple terus tidak ribet juga dibawa gitu kan. Alatnya di atas panggung. Nah, yang mainnya di bawah Sasapian atau kuda lumping. Nah, itu cuman yang diminta jangan sampai terbawa arus suasananya gitu, karena bahayanya kadang juga kan aya nu kasurupan. Aya nu kasurupan oke pas memainkan kuda lumping atau Sasapian, aya nu kasurupan pasti ada gitu. Cuman kita lihat aja seninya gitu kan, seninya, jangan lihat kesananya. Bahaya kalau kita melihat kesananya mah. tidak ada ritual-ritual tertentu lah gitu kan. Ritual tertentu paling ritual yang dilakukan oleh orang tua dulu kita paling gitu, sapurati mukar itu pasti ada gitu kan, pasti ada karena itu dianggapnya Berkah menyambut berkah. Terus salah satu kesenian buhun, pasti ada ritual simple seperti itu, tapi tidak ritual seperti yang besar seperti itu. Terus hajat buruan pasti ada gitu kan,
kadang-kadang ada yang memakai hajat buruan, terus ruatan lemur pasti ada. Terus di desa tetangga di Gudang Kahuripan mereka juga masyarakatnya masih ada yang memainkan kuda lumping kalau karnaval, hari-hari besar desa kayak gitu banyak. Ya, upami ya harapan mungkin dari Akang sendiri gitu selaku pelaku seni, pelaku ngador sebenarnya harapannya gitu untuk kesenian lah khususnya sesapian tersebut kepada generasi muda gitu, gimana Kang? Harapan dan impian mah kesenian tetap berlanjut, kita jangan terlalu kan ayeuna mah modernnya budak leutik gadget gitu kan. Terus bahasa indung, tahu bahasa indung? Bahasa Sunda yang baik dan benar. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kesenian yang keluar sekarang yang muncul bahasa-bahasa indung gitu kan. Dulu mah kan misalkan ngaliwat loba jelema punten. Nah, ayeuna kan lempeng punten di tenggelan. Bahaya. Ya harapan impian mah pengennya bahasa indung juga lebih dikembangkan untuk warga masyarakat semua. Jangan sampai di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, di rumah juga diajarkan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerahnya juga ajarkan. Terus perkenalkan kesenian-kesenian yang ada di kampung sendiri. Jangan sampai dikenalkan Ari Mega enak power metal kan itu menghidupnya keluar. Terus banyaklah Ari Slipknot apal nya, Ari Sasapian teh apal gitu kan. Sih Sasapian teh orang mah teu apal ge Slipknot orang mana, orang luar. Tapi harapannya untuk warga masyarakat, untuk para orang tua, kenalkan kesenian daerah. Dan untuk pemerintah tolong dukung terus, beri fasilitas untuk para kesenian. Da apa tuh keseniannya orang senimannya mereka mah tidak ingin apa-apa, mereka hanya ingin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar mereka bisa tampil. Ayeuna latihan ya terus nabun nah intinya itu tong sampai ayeuna latihan tara aya nu nabuh insyaallah eta grup bakal bubar. Udah capek latihan terus. Intinya ada salah satu fasilitas yang diberikan oleh bukan hanya untuk komunitas Sasapian tapi untuk pelaku seni semuanya. Apalagi banyak di sini juga kan ada komunitas Bahar ada itu kan yang mengajak dan memberikan fasilitas, dan itu butuh dorongan juga dari pemerintah. Banyak juga komunitas yang lain yang selalu memberikan fasilitas, tapi susahnya dengan ini izin. Kenapa harus susah dengan izin gitu kan? Nah itu kebanyakannya. Saat satu komunitas ingin mengadakan acara dan ingin mengajak beberapa komunitas seniman kayak Sasapian, Kuda Lumping, Karinding, terus yang lainnya, yang susahnya pasti mentoknya di izin dan dana. Itu. Jadi mudah-mudahan harapan dan impian itu bisa ada salah satu fasilitas yang benar-benar mutlak untuk pelaku seni agar kita juga bisa menjual hasil karya kita keluar, bukan orang luar menjual ke kita, tapi kesenian daerah kita juga bisa lebih menjanjikan daripada musik luar gitu. Ya mungkin tadi kan Kang selain di festival gitu kan Ya. Untuk Sasapian sendiri gitu memungkinkan nggak kalau untuk seperti di hajatan gitu? Di hajatan seperti sunatan, kawin masal. Kawin masal. Tapi itu emang menarik. Nah, benar menarik. Bagus ya. Kebiasaannya ada kalau komunitas ini ya, komunitas pencak silat. Saat anaknya disunat, 1 hari 1 malam tuh pencak silat. Tapi ini juga menarik. Misalkan di Lembang bisa juga sih sebenarnya di konsep memungkinkan juga sebetulnya, memungkinkan juga, dan itu emang apresiasi baik juga saat ada yang nikahan atau yang sunatan menampilkan salah satu Sasapian gitu kan. Selain kuda lumping kan, kuda lumping pernah ada, terus pencak silat ada. Itu memungkinkan dan emang bagus. Ya mudah-mudahan nanti juga
ada salah satu warga masyarakat atau siapa saja atau pemerintah yang menganjurkan bahwa si sesapian itu dikonsep ciga upacara adat. Jadi nganterkeun panganten teh atau nganterkeun mengantarkan si anu sunatan ka kursi teh ka kursi kerajaan, di belakang nanti ku sasapian. Wah cigana ramenya. Rame tapi emang memungkinkan itu aneh. Aneh. Terus menantang juga. Menantang bener. Lamun can kawin edek dah gitu. Diantarkeun ku sasapian. Ya kawin deh ya tuh kan. Bahaya itu. Udah menang. Ya kan selaku tokohnya Kakang teh selaku tokoh pemain karinding, pemain sesapian juga ada nggak Kang upaya untuk memperkenalkan ini budaya yang ini ke masyarakat Sunda we dulu. Dan terus terang saya baru tahu sesapian teh tadi baca-baca dulu gitu Kang. Sesapian teh ternyata sebuah seni tari ya masuknya teh. Iya, seni tari. Ada upaya nggak Kang untuk memperkenalkan? Kalau karinding sampai saat ini masih tetap dikenalkan. Kalau karinding tetap dikenalkan kan di dekat rumah suka banyak anak-anak kecil kadang main karinding sendirinya. Mang naon eta gitu kan. Jawabnya kepo maneh gitu kan. Tapi mereka penasaran. Nah, eta awi teh leutik bisa aya saraan. Nah, diperkenalkan. Nah, untuk sesapian kebetulan emang ciri khas 1 tahun sekali. Untuk sesapian di Jayagiri pasti ada salah satu RW atau 2 RW yang membuat sesapian. Nah, itu emang selalu dikenalkan, tetap dikenalkan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Karena kan kalau karnaval mah terkadang ikut sesapian ke jalan. Ini kasurupan, ternyata lain kasurupan. Pas dibuka teh bau naga. Nah itu itu yang ingin dibasminya itu. Yuk kita bikin sesapian yang benar-benar menarik dan unik, tapi jangan sampai ada sisi negatifnya. Kita ambil sisi positif dengan tarian, karena sesapian itu identiknya dengan tarian. Saat kita menari indah gitu kan ya, terus dengan membawa sesapian, insya Allah si warga masyarakat juga akan banyak tertarik, dan yang nonton juga tidak akan takut. Karena sesapian ada beberapa rupa juga, ada yang dibuat seram, terus ada yang dibuat unik lah pokoknya. Jangan sampai anu serem eta jadi dipikasieun ku warga gitu kan nonton. Tapi bikinlah warga masyarakat penasaran dengan sesapian itu. Itu sih yang masih terpikir tapi belum tercurahkan gitu kan. Dengan cara membuat penasaran ya kan. Jadi jarawat gitu kan belum tercurahkan. Belum tercurahkan, dan ini masih kebetulan masih mencokolot mah ngalalanya pendekatan ke warga, terus intinya kanu deket heula jeung urang, kanu wawuh heula jeung urang. Lamun urang langsung memperkenalkan kanu teu wawuh, sia saha cenah gitu kan ya, maneh saha gitu kan, karek wawuh geus ngenalkeun eta. Itu sih masih pendekatan. Mudah-mudahan ya dari 1 RW ada 5 orang lah gitu. Jangan ingin banyak. Dari 1 RW, dari misalkan 350 orang, 5 orang yang bisa mengembangkan sesapian, dan itu bisa membumingkan RW-nya gitu. Nah, jadi 5 orang eta RW-na jeung RT-na. Insyaallah warga lagi ngiluan. Ya sok lamun RW-na jeung RT-na sudah diajak, dikenalkan bahwa si kesenian sesapian ini emang bagus, terus bisa mengajak kita ke hal positif, pasti si warga masyarakatnya juga bisa ikut gitu. Dan dikenalkan ke anak-anaknya untuk generasi kita. Saat kita tua nanti masih ada anak-anak mudanya yang masih mengembangkan itu. Ya baik Kang Bro dan Cesis, mungkin seperti itu ya tentang pembahasan kita tentang sesapian gitu. Ya meskipun sedikit disayangkan
kita tidak bisa menampilkan, kita belum bisa menampilkan langsung prosesi tersebut gitu Kang Iya, ya. tenang ada contohnya. Ada ya, nanti minta we ke Kang Tonong lah gambarnya lah atau fotonya gitu kan buat menampilkan. Sekarang aja nanti kita tampilkan sebentar. Nih. Ya mudah-mudahan Kang di lain waktu kita bisa ngelihat langsung ya Iya. proses ininya seniannya Seniornya. acaranya. Ya. Jadi Ya. sekarang gimana? Mungkin cukup sekian kan Bro dan Cesis, dan tambahan mungkin sebagai generasi muda mungkin buat ya kita Kang Bro dan Cesis semua untuk bisa melestarikan lah setidaknya budaya-budaya dari daerah kita, khususnya mungkin kita di Sunda, daerah Sunda ya Kang ya. Iya, benar Jawa Barat ini. Jawa Barat. Ya, mungkin seperti itu Kang Bro dan Cesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ieu? Sasapian dong dring dong dring dong dring.